Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu Nida Robiah Al-Adawiyah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Cermin cembung, cermin cekung. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian untuk menjaga keamanan, menjaga kesehatan, dan menjaga kebersihan. Kalau kalian pergi keluar, meskipun itu cuma jajan, atau ke Indomaret, atau ke ATM, pokoknya kalau keluar dari rumah, kalian harus tetap menggunakan masker. Itu wajib, jangan sampai dilupakan, apalagi ketinggalan. Nah, kembali lagi ke rumah, jangan langsung masuk, cuci tangan dulu, atau jangan dulu salaman sama keluarga ya. Cuci tangan dulu pakai sabun, baru bisa bercengkrama kembali sama keluarga kalian. Mengerti? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dikatakan merambat lurus apabila suatu cahaya melewati benda bening atau celah tertentu tanpa ada batasan yang berwarna atau padat, maka cahaya dapat merambat lurus. Seperti di gambar sebuah senter yang dinyalakan dan matahari, cahaya matahari yang masuk ke dalam celah jendela atau lubang-lubang di rumah. Yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi, kalian bisa lihat ini ada kolam renang dan juga ada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, peristiwa dua ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Seperti yang kalian lihat, bahwa kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal dan pensil yang biasa terlihat seolah-olah dipatahkan atau patah. Nah, selanjutnya yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Seperti gambar yang Ibu berikan, cahaya dapat menembus sebuah gelas, tetapi cahaya tidak bisa menembus sebuah batu. Nah, sama halnya ketika jendela rumah kalian itu kan berwarna bening, sehingga matahari bisa masuk ke dalam ruangan. Itulah yang dimaksud cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian selanjutnya, yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Bisa kalian lihat gambar berikut ini. Cahaya dari lampu senter diarahkan ke cermin, maka cermin itu memantulkan cahaya tersebut. Maka dari itu, cahaya dapat dipantulkan, di mana ada garis normal, ada sinar datang, dan ada sinar pantul. Selanjutnya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, maksud diuraikan itu, jadi sebenarnya cahaya yang datang itu adalah sinar berwarna putih. Kemudian melalui prisma, dan dari prisma itu cahaya itu dapat diuraikan menjadi warna Meiji-ku Hibiniu atau yang kalian kenal sebagai warna pelangi. Nah, pelangi itu kenapa bisa berwarna-warni? Karena berasal dari cahaya matahari yang identik dengan sinar warna putih, kemudian diuraikan melalui titik-titik hujan. Nah, biasanya ketika panas, terus tiba-tiba hujan, nah biasanya itu setelah hujan, suka muncul pelangi. Itu akibat cahaya yang diuraikan dari cahaya matahari melalui titik-titik hujan. Selanjutnya, mengenai cermin cekung dan cembung. Kalian bisa perhatikan di depan cermin. Ada sumbu utama ya. Jadi sumbu utama itu adalah garis tengahnya. Kemudian ada jarak benda, yaitu jarak cermin ke benda atau dari jarak cermin ke lilin yang dilambangkan dengan huruf S. Kemudian di belakang cermin ada titik fokus dan titik M atau titik pusat kelengkungan. Juga ada O. Nah, jarak O ke F itu adalah jarak fokus,
yang dilambangkan dengan F kecil. Kemudian, jarak O ke M itu adalah jari-jari kelengkungan cermin yang dilambangkan oleh R. Jadi catatan, semua yang berada di depan cermin bernilai positif dan semua yang berada di belakang cermin bernilai negatif, termasuk nilai F dan nilai R. Oke, kita mulai. 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, kemudian selanjutnya, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Nah, yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan atau di situ dinamakan ball center, maka akan dipantulkan di titik itu juga. Itu adalah 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Kita lihat bayangan yang terbentuk dari cermin cembung ya. Nah, kita lihat titik tengahnya, maka di situ adalah letak bayangannya. Sekarang kita perhatikan ketika benda menjauhi cermin dan ketika benda mendekati cermin. Kalian lihat virtual image-nya atau bayangannya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ternyata setelah kita perhatikan dengan seksama, mau benda mendekati cermin atau menjauhi cermin, sifat bayangannya itu selalu diperkecil dan tegak, dan juga berada di belakang cermin cembung. Sehingga bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah tegak, maya, dan diperkecil. Untuk selanjutnya, rumus cermin 2/R sama dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dan M itu adalah perbesaran cermin, yaitu S aksen per S atau H aksen per H. Sekarang kita berlanjut ke cermin cekung. Di sana ada sebuah benda ya, masih digambarkan dengan lilin. Sifat pembentukan bayang pada cermin cekung bisa menggunakan 2 sinar istimewa saja dari 3 ya. Tapi untuk kita pelajari, maka di sini akan diilustrasikan 3 sinar istimewa cermin cekung. Siap? Oke. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, paham? Itu sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, perhatikan baik-baik, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu sinar istimewa yang kedua. Yang ketiga, sinar datang melalui ball center atau M atau pusat kelengkungan akan dipantulkan di titik itu juga. Mengerti? Nah, kita lihat bagaimana bayangan yang terbentuknya. Di sini kita menggunakan screen atau layar. Nah, jadi bayangan yang terbentuknya itu, lihat ya. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan berada di titik itu juga. Nah, bayangan yang terbentuknya menggunakan layar itu, nah, lihat baik-baik. Ini yang terbentuknya akan terbalik. Ya, akan terbalik. Nah, jadi si bayangannya itu kelihatan sama kalian si lilinnya? Jadi akan terbalik.
dan diperkecil. Juga nyata. Kenapa nyata? Karena si bayangannya itu berada di depan cermin cekung. Jadi sifat bayangannya bagaimana? Nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya. Nah, beda halnya ketika si benda berada di dekat cermin cekung, maka bayangan yang terbentuknya pun akan berbeda. Ini contohnya. Sebuah benda yang diletakkan dekat dengan cermin cekung. Perhatikan baik-baik ya, sinar datangnya dan pemantulannya. Kita masih menggunakan 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya ini sinar yang kedua dan sinar yang ketiga. Masih ingat gimana? Nah, iya. Akan dipantulkan di titik itu juga. Kita lihat bayangan yang terbentuknya. Ini bayangan yang terbentuknya. Kita panjangkan si garis-garisnya. Nah, ketika dipanjangkan, maka akan bertemu titik-titiknya di belakang cermin cekung. Jadi, ketika di belakang cermin cekung, maka bayangan yang terbentuknya adalah bagaimana? Iya, tegak, maya, dan diperbesar. Jadi, untuk cermin cekung itu tergantung letak benda yang pertama diletakkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian sudah paham materi hari ini? Oh, ada yang belum? Oke, kalau ada yang belum, silahkan putar kembali ya video sebelumnya. Nah, jadi ada berapa sifat-sifat cahaya? Bagaimana perbedaan cermin cekung dan cermin cembung? Oke, bagaimana bayangan yang terbentuk dari cermin cekung? Dan bagaimana bayangan yang terbentuk dari cermin cembung? Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu telah sebutkan, insya Allah kalian sudah paham materi untuk hari ini. Oke? Nah, sekian pembelajaran dari Ibu mengenai sifat-sifat cahaya, cermin, dan lensa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.